kejadian ini seringkali dilupakan oleh manusia itu sendiri. Manusia tahu akan terjadi kiamat, akan terjadi kehancuran bumi, tapi kebanyakan mereka menyaksikan atau lebih tepatnya tidak peduli. Sehingga nanti akan muncul penyesalan mereka tentang peristiwa yang nyata benar adanya. Dan ketika itu adalah masa di mana semua yang ada di bumi itu dijual. Segala hal, kekayaan dunia itu sendiri, manusianya, setannya, dosa-dosanya, segala hal yang sudah menjadi pemberat di bumi itu dijual. Berikutnya kita lanjut di ayat ke-3 dari surat Al-Zalzal. Ada satu hadis yang menyebutkan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Akhrini ayat min surat Al-Quran. Wahai Rasulullah, bacakan kepada saya ayat di dalam Al-Quran. Kemudian Rasul menjawab, kamu baca saja ayat atau surat yang ada alif lam mim. Kemudian lelaki itu menjawab, kamu bersih. Ini kedua, susah, berat ngomongnya, itu ayat sudah panjang, capek saya kalau baca ayat yang panjang. Kemudian oleh Rasul dikatakan, kalau begitu kamu baca surat yang ada Hamim. Dia masih alasan juga sama, masih panjang, dia nggak kuat, capek kalau baca banyak. Lalu akhirnya Rasul membacakan kepada dia surat Al-Zalzal, terutama 3 ayat terakhir. Yang pada bagian memayakkan sekolah atau dan kemudian ketika itu dia berkata, la asib, dah cukup, saya nggak mau tambah lagi surat yang lain. Kemudian dia pergi dan Rasul berkata, itu orang tadi sudah pergi. Orang yang tadi nanya dibaca surat apa, kemudian saya bacakan ayat di surat Al-Zalzal, dan kemudian dia sudah cukup paham dengan surat itu, lantas dia pergi dan Rasul memujinya kalau orang itu betul. Nah, dari cerita dan hadis tersebut kita juga mengingatkan dengan kita mengkaji surat Al-Zalzal ini, harapannya kita mendalami, menghadapuri, kita pun menjadi salah satu orang yang beruntunglah, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Ya. Di surat Al-Zalzal ayat ketiga ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-insanu ma, dan manusia berkata, ini apa yang terjadi? Malah wa qala al-insan. Kata insan itu secara bahasa artinya adalah orang yang suka harmonis, suka hidup bersama, tidak suka ribut dan suka cekcok. Karena salah satu makna insan itu mau menerima sesuatu yang baik. Tapi makna insan di sini beda. Kata manusia di dalam Quran itu ada disebut nas, ada disebut insan, ada disebut khalifah, ada disebut bashar, ada disebut bani Adam. Semuanya merujuk kepada manusia. Kenapa Allah memilih ini? Kenapa tidak cukup saja sebut nas? Kenapa tidak khalifah atau ayat yang lain? Pemilihan itu punya makna tersembunyi di dalam. Dipilih kata insan. Kalau saya menyebut nas, manusia nas, itu berarti saya menunjuk kelompok banyak. Nah, bapak-bapak di sini dan ibu-ibu, karena berkelompok begini, ibunya banyak, maka saya sebutnya nas. Kalau saya menunjuk pada satu person, seseorang, maka saya menyebutnya insan. Jadi Allah menyebutkan kata insan di sini bukan untuk menunjuk banyak manusia, tapi untuk menunjuk satu manusia di antara banyak orang. Jadi
Jadi seolah-olah nanti Bapak Ibu sekalian di padang mahsyar, di akhirat, setelah kita dibangkitkan, kita semua itu menjadi insan dalam kesendirian, tidak akan kenal. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu saya, kenal saya, suatu saat nanti kita tidak kenal. Mungkin Bapak Ibu tahu istri, anak bersama di dunia, akan tiba masanya kita udah tak peduli, udah nggak kenal siapa tetangga, siapa saudara, siapa kawan, siapa kolega kita, nggak peduli lagi. Bahkan Nabi Muhammad SAW menggambarkan ketika itu kita semua berada dalam keadaan telanjang. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau kita semua telanjang berarti kita saling melihat. Dan Rasul menjawab, nggak ada lagi yang peduli. Semua kita itu sudah insan, sudah berada dalam kesendirian. Tidak ada keadaan di mana begitu banyak orang. Coba Bapak Ibu bayangkan saja. Kita misalkan mungkin kalau kita ada yang pergi haji atau pergi umroh, ketika melaksanakan tawaf sendiri di situ. Yang kita kenal mungkin orang-orang Indonesia saja, orang Indonesia saja kita nggak tahu dari kota mana, dari daerah mana kita berkeliling tawaf itu, atau ketika di Mina. Ya, begitu banyak orang, kita nggak ngerti siapa orang itu. Kita seperti sendiri. Terlebih kita nggak bisa bahasa Arab pula. Lebih sendiri lagi, seperti asing. Ini di akhirat, di padang mahsyar, kita itu berada di tempat yang begitu penuh sesak. Coba Bapak Ibu bayangin aja kita berada di tempat yang begitu. Gimana nggak penuh sesak? Manusia dari zaman Nabi Adam itu kumpul di satu tempat. Dan kita semua itu sendiri. Sendiri, tidak ada kita kenal siapapun. Kita sudah pusing dengan diri kita, apakah kita menerima amal baik, apakah kita menerima amal buruk. Ya. Nah itu dia makna insan di sini, bahwa kita dipanggil khusus secara langsung oleh Allah, karena kita sejatinya telah nanti itu akan berada dalam kesesatan, tidak kenal dengan siapapun. Beda kalau disebutkan. Bahkan di sini saja kita bisa saja menjadi insan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu badannya di sini, pikirannya nggak di sini. Dia berada dalam keinsanannya itu, berada bersama kita padahal, tetapi dia sendiri. Ini di dunia begitu. Orang tidak mengenal kita, seolah tidak peduli kita. Di akhirat lebih mengerikan. Apa yang dikatakan insan ini? Malah ini sebetulnya ada apa? Sudahlah sendiri, berada dalam kebingungan pun. Siapa yang bertanya malahan? Dalam beberapa tafsir ini ada beda pendapat. Mas Syari misalkan menyebutkan salah satunya, yang dimaksud malahan itu adalah orang-orang kafir saja. Jadi mereka yang bertanya tentang hari kiamat itu orang kafir, Pak. Karena mereka kan selalu tidak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi. Mana itu hanya kapan terjadinya? Tidak akan ada itu kejadian di kiamat. Setiba mereka itu muncul di tempat yang sampaikan orang-orang musyrik kafir. Sehingga mereka bertanya. Tapi ada tafsir lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan ini ada apa sebetulnya? Itu semua orang. Mau itu kafir, mau itu mukmin, mau itu muslim, semuanya bertanya. Tetapi memang ada yang menamakan bahwa ketakutan yang terjadi umat muslim, kalau dia mukmin menghadapi kehidupan akhirat dan di padang mahsyar, itu tidak akan membuat dia selamat. Ya, dia hanya takut saja. Sama seperti kita kalau kita ditanya tentang kematian kan kita juga takut. Jadi hal biasa, itu juga hal biasa ketika itu terjadi kepada umat muslim. Takut, ya kami takut dengan keadaan ini. Tetapi itu tidak mencelakakan mereka. Nah, kita yang mau memilih ini pengertiannya yang mana yang seharusnya kita pegang, mana saja. Bagi Bapak Ibu yang mau mengartikan malah ini pertanyaan bahwa ini memang ungkapan orang kafir boleh. Kita mau menyebutkan, oh ini ungkapan orang mukmin juga boleh. Atau dua-duanya mau kita anggap sebagai ungkapan keseluruhan manusia juga silakan.
Pertanyaan ini pernah kebingungan sejak pertama kali di ayat ini kan disebutkan iza zulzilat, ya kan? Bahwa suatu saat nanti akan terjadi kehancuran bumi dan kalian manusia itu lupa dengan itu. Kalian tidak peduli. Sekarang sudah terjadi. Kalian bertanya, kan? Tidak tak bilang kok dulu. Kalian malah bertanya, kira-kira begitu. Ini satu jawaban yang Allah kemukakan kepada mereka yang tidak percaya dengan yaumil hisab. Muncul pertanyaan. Ya. Wa qala al-insanu ma laha. Apa yang terjadi ketika yauma idzin tuhadditsu akhbar. Hari itu adalah hari di mana tuhadits itu berkata akhbar, berita-beritanya. Siapa yang berkata? Bumi. Apakah bumi bisa berkata? Ini juga banyak